Setelah berhasil menaklukkan Arab Saudi dengan skor 2-0 lewat brace Marcelino Ferdinand, membuat persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin ketat. 5 negara masih mempunyai asa untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 lewat peringkat kedua. 4 laga tersisa akan menjadi laga hidup mati bagi 5 negara yang akan merebutkan posisi kedua di tabel klasemen akhir. Indonesia sendiri akan melakoni 2 laga tandang sisa, yakni melawan Australia dan melawan timnas Jepang. Sedangkan untuk laga kandang, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Bahrain dan timnas China di 2025 mendatang. Dengan mempunyai waktu yang masih lama, akan menjadi kesempatan bagi PSSI untuk menambah kekuatan pemain grade A untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Oleh Romeni dan Mauro Silvestre nampaknya sangat cocok untuk mengisi posisi penyerangan yang sampai saat ini masih belum tajam di lini depan. Lantas seperti apa formasi yang ideal jika oleh Romeni dan Mauro Silvestre bergabung dengan timnas Indonesia nanti? Dan berikut ini prediksi line up timnas Indonesia versus timnas Australia dan Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika oleh Romeni dan Mauro Silvestre bergabung, nampaknya formasi 3-5-2 sangat cocok bagi timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain nanti. Dengan Martin Paes sebagai penjaga gawang utama bagi timnas Indonesia. Meski sempat melakukan blunder saat melawan Jepang dan kemasukan 4 gol, namun Martin Paes kembali ke performa terbaiknya saat melawan Arab Saudi kemarin. Terlihat kiper FC Dallas itu melakukan beberapa penyelamatan penting yang membuat gawang tetap suci dan meraih kemenangan. Lanjut ke sektor pertahanan, Sintayong berkemungkinan akan memasang 3 bek andalannya, yakni Rizky Ridho sebagai bek tengah bagian kanan, Miss Hilger sebagai bek tengah bagian kiri, dan Jai Itses sebagai bek tengah. Jai Itses kembali ke performa terbaiknya saat melawan Arab Saudi kemarin. Kapten timnas Indonesia itu terlihat kerap kali memenangkan duel-duel bawah maupun duel di udara. Beberapa serangan dari Arab Saudi digagalkan oleh pemain asal Venezia itu. Sedangkan untuk Rizky Ridho nampaknya sangat cocok berduet dengan Jai Itses di sektor pertahanan timnas Indonesia. Meski masih berlebar pemain lokal, namun kemampuan Rizky Ridho sangat ciamik dalam menjaga pertahanan di timnas Indonesia. Ketenangannya mampu merepotkan para pemain Arab Saudi yang selalu digagalkan oleh pemain asal Persija itu. Absennya Justin Hubner karena terkena akumulasi kartu merah saat melawan Arab Saudi membuat pelatih Sintayong tidak ada pilihan lain selain memasang Miss Hilger di sektor bek tengah bagian kiri. Meski sempat absen saat melawan Jepang dan Arab Saudi karena mengalami cedera hamstring, Miss Hilger dipastikan akan kembali saat melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret mendatang. Kualitas pemain asal FC20 ini tidak usah diragukan lagi. Meski baru melakoni 2 pertandingan bagi timnas Indonesia, namun Miss Hilger mampu tampil solid dan kerap kali menggagalkan penyerangan lawan. Di laga menghadapi Australia dan Bahrain nanti, Miss Hilger diharapkan mampu tampil maksimal dan bermain solid bersama Rizky Ridho dan Jai Itses. Sedangkan untuk fullback kanan dan fullback kiri kemungkinan bakal ditempati Calvin Verdong dan Kevin Dix. Calvin Verdong merupakan salah satu pemain terbaik yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Penampilannya saat melawan Arab Saudi kemarin layak mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia dan pelatih Sintayong. Kejeliannya dalam menjaga pertahanan dan kerap kali membantu penyerangan, Calvin Verdong selalu tampil solid bersama timnas Indonesia. Menjaga pertahanan dan melakukan build up sukses dilakukan Calvin Verdong saat menghadapi Arab Saudi kemarin. Meski menjalani debut yang tidak baik bersama timnas Indonesia saat melawan Jepang, namun Kevin Dix menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang berpengalaman di benua Eropa.
Kevin Dix tampil memukau bersama timnas Indonesia saat melawan Jepang kemarin. Kevin Dix terlihat kerap kali memenangkan duel menggagalkan penyerangan yang dilakukan pemain Jepang. Namun ia mengalami cedera sehingga tidak bisa melanjutkan pertandingannya. Di laga berikutnya, Kevin Dix diharapkan kembali bugar dan bisa bermain lagi dengan timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain di bulan Maret mendatang. Sementara untuk gelandang tengah, kemungkinan Sintayong akan tetap mempercayai kepada Tom Haye dan Ivar Jenner. Kedua pemain ini akan mengatur ritme permainan timnas Indonesia baik dalam waktu menyerang maupun bermain bertahan. Tom Haye akan lebih bermain ke dalam untuk membantu pertahanan dan merusak permainan lawan. Sedangkan untuk Ivar Jenner akan berjibaku dengan merebut bola dengan pemain lawan untuk menciptakan peluang-peluang yang maksimal dan berbuah gol bagi timnas Indonesia. Sedangkan untuk gelandang serang, Sintayong kemungkinan bakal memasang Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand mampu tampil gemilang saat menghadapi Arab Saudi dengan 2 gol yang diciptakan. Di laga menghadapi Australia dan Bahrain nanti, kemungkinan Marcelino akan tetap menjadi pilihan utama bagi pelatih Sintayong. Lanjut ke sektor penyerangan tengah, Sintayong berkemungkinan bakal memasang 2 wajah baru, yakni Ole Romini dan Mauro Silestra. Setelah melakukan pertemuan dengan Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, Ole Romini tidak akan lama lagi untuk menjadi pemain terbaru bagi timnas Indonesia. Pengalamannya bermain di benua Eropa, Ole Romini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal di sektor penyerangan yang sampai saat ini terbilang tidak terlalu tajam. Statistik Ole Romini bersama klubnya FC Utrecht di tahun 2024-2025, ia sudah bermain sebanyak 10 kali dan sudah menciptakan 2 gol. Jika resmi berseragam timnas Indonesia, Ole Romini diharapkan mampu mempertajam lini depan timnas Indonesia di saat menghadapi Australia dan Bahrain di bulan Maret 2025 mendatang. Sedangkan untuk Mauro Silestra akan menemani Ole Romini di sektor penyerangan timnas Indonesia. Meski belum melakukan pertemuan dengan Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, namun Mauro Silestra sudah beberapa bulan dikaitkan dengan timnas Indonesia. Kehadiran pemain asal Volendam FC ini diharapkan mampu mempertajam lini serang timnas Indonesia yang saat ini terbilang masih belum tajam. Apalagi di laga menghadapi Australia nanti dipastikan tidak akan diperkuat oleh Ragnar Oratmangun dikarenakan terkena akumulasi kartu kuning. Itulah prediksi formasi timnas Indonesia versus timnas Bahrain yang akan diselenggarakan di bulan Maret mendatang. Semoga dengan hadirnya 2 pemain baru yang posisi penyerang mampu mempertajam penyerangan timnas Indonesia dan bisa lolos ke Piala Dunia 2026.